Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Konon, di suatu masa yang penuh dengan kisah-kisah ajaib, hiduplah seorang Abu Nawas yang memiliki sebuah kebun. Bukan kebun sembarangan, kawan-kawan. Kebun ini luasnya Masya Allah, penuh dengan sayur mayur yang tumbuh subur. Dari kebun inilah Abu Nawas meraup rejeki yang tak sedikit. Maka tak heran, ia menjaga kebunnya seperti menjaga harta karun. Siapapun yang berani masuk kebunku tanpa izin akan merasakan akibatnya. Begitu kata Abu Nawas dengan tegas. Bahkan, jika ada yang merusak tanamannya, walau cuma sehelai daun, ia tak akan segan-segan menghajar pelakunya. Tanpa pandang bulu, setiap pagi ketika matahari baru saja mengintip dari ufuk timur, Abu Nawas sudah sibuk mondar-mandir di kebunnya. Menyiram, mencabuti rumput liar, memastikan semuanya tumbuh sempurna. Begitu rutinitasnya hingga menjelang matahari beranjak tinggi. Nah, pada suatu hari yang tampak biasa-biasa saja, saat Abu Nawas sedang duduk beristirahat di bawah pohon sambil menyeka keringat di dahinya, tiba-tiba matanya membelalak. Astagfirullah, itu apa? Seekor sapi. Sapi yang gemuk dan besar, entah dari mana asalnya, sudah masuk dengan enaknya ke dalam kebun. Dan yang lebih membuat jantung Abu Nawas copot, sapi itu sedang asik masyuk. Makan, daun bayam dimakan, daun kangkung dilahap, bahkan tomat pun tak luput dari santapannya. Hei! Teriak Abu Nawas sambil melompat berdiri. Tanpa pikir panjang, ia langsung mencari senjata. Ketemulah sebuah ranting pohon yang tebal dan panjang. Sempurna untuk, yah, kalian tahulah. Minggir kau, sapi kurang ajar. Abu Nawas berlari sekencang-kencangnya, mengayunkan ranting itu di udara. Tapi sapi, makhluk yang ternyata cukup cerdas, langsung paham situasinya. Ia berteriak panik, lalu berlari tunggang langgang mencari jalan keluar. Abu Nawas mengejar dari kanan, sapi lari ke kiri. Abu Nawas mengejar dari belakang, sapi belok ke depan. Yang terjadi kemudian, kebun Abu Nawas malah tambah berantakan. Tanaman yang tadinya masih berdiri tegak, kini rata dengan tanah, terinjak-injak oleh kaki sapi yang berlari ketakutan. Berhenti, berhenti kau, sapi sialan. Abu Nawas berteriak frustasi. Tapi apa daya, setelah beberapa menit berlari ke sana kemari, akhirnya si sapi berhasil menemukan celah pagar dan kabur dengan selamatnya. Abu Nawas hanya bisa berdiri terengah-engah, menatap kebunnya yang kini seperti habis diterjang badai. Napasnya memburu, keringat bercucuran, tapi yang lebih panas adalah dendamnya. Awas kau, sapi laknat. Kalau kita bertemu lagi, kau tak akan selamat. Sumpahnya sambil mengepalkan tangan. Sejak hari itu, setiap pagi Abu Nawas tak cuma mengurus tanaman. Ia juga berjaga, matanya waspada, selalu memindai sekeliling. Siapa tahu si sapi berani datang lagi. Tapi satu hari berlalu, 2 hari, 3 hari, seminggu penuh, tak ada tanda-tanda kehadiran si sapi. Hingga pada suatu sore, Abu Nawas baru saja pulang dari kebunnya, berjalan santai di jalan desa sambil menenteng cangkul. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncullah sebuah gerobak kayu yang ditarik oleh seekor sapi. Di atas gerobak itu duduk seorang petani tua. Abu Nawas melirik sekilas pada sapi itu, lalu matanya membulat. Itu dia, teriaknya dalam hati. Sapi yang merusak kebunku. Darah Abu Nawas langsung mendidih. Semua dendam seminggu yang terpendam meluap seketika. Tanpa aba-aba, tanpa pertanyaan, tanpa basa-basi, Abu Nawas langsung mengambil ranting terdekat dan ia memukuli sapi itu bertubi-tubi. Si sapi melenguh kesakitan, tapi ia tak bisa lari kemana-mana. Badannya terikat tali, kakinya harus menarik gerobak yang berat.
Ia hanya bisa pasrah menerima hukuman. "Apa-apaan kau ini?" bentak si petani sambil turun dari gerobak. "Kenapa kau pukuli sapiku? Kau gila apa?" Abu Nawas menoleh dengan mata melotot. Bukannya merasa bersalah, ia malah balik membentak. "Jangan ikut campur," serunya sambil menunjuk-nunjuk si petani. "Ini urusan pribadi antara aku dan sapi ini. Dia tahu persis kesalahan apa yang telah diperbuatnya." Si petani terdiam, mulutnya menganga, matanya berkedip-kedip tak percaya. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Abu Nawas lalu pergi begitu saja, melangkah santai seolah tak terjadi apa-apa, meninggalkan si petani yang masih berdiri mematung. Si petani menatap kepergian Abu Nawas, lalu menatap sapinya yang masih gemetar ketakutan. "Dasar orang gila," desisnya pelan sambil menggelengkan kepala. Ia lalu mengusap-usap kepala sapinya dengan lembut, mencoba menenangkan hewan malang itu, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan dengan wajah penuh tanda tanya. Dan begitulah kisahnya, kawan-kawan. Kisah tentang Abu Nawas dan dendamnya pada seekor sapi. Sebuah dendam yang, ya, mungkin hanya bisa dipahami oleh Abu Nawas sendiri. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Di zaman keemasan Baghdad, Baginda Raja mengangkat seorang gubernur baru untuk memimpin kota yang megah itu. Gubernur yang baru dilantik ini bukan orang sembarangan. Ia seorang yang terpelajar, bijaksana, dan penggemar berat syair-syair Abu Nawas. Subhanallah, indahnya kata-kata Abu Nawas, gumamnya suatu hari sambil membaca kumpulan syair. Cerdas, dalam, penuh makna. "Ah, andai aku bisa membuat syair seperti dia." Dan beginilah, kawan-kawan, dimulainya petualangan sang gubernur di dunia persyairan. Suatu ketika, di sela-sela waktu luangnya, ketika tak ada rapat, tak ada pengaduan rakyat, tak ada urusan pemerintahan, sang gubernur mengambil kertas dan pena. Ia berniat membuat sebuah syair. Tapi, ternyata membuat syair itu tak semudah yang dibayangkan. Kata pertama ditulis dicoret, kata kedua ditulis dicoret lagi. Bait pertama selesai, dibaca ulang, lalu dirobek dan dimulai dari awal. Kata ini kurang pas. Yang ini terlalu kasar. Yang itu, tidak mengalir. Keluhnya sambil menggaruk-garuk kepala yang tak gatal. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Dan tahukah kalian berapa lama sang gubernur menyelesaikan satu syair? 1 bulan penuh. Setelah penantian yang panjang, akhirnya syair itu selesai juga. Sang gubernur menatap karyanya dengan penuh kebanggaan. Matanya berbinar-binar. "Sempurna, ini pasti syair terbaik yang pernah kubuat," serunya girang. Tanpa membuang waktu, ia segera mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, sang gubernur menyambutnya dengan antusias. "Wahai Abu Nawas, sang maestro syair, aku telah membuat sebuah karya dan aku ingin mendengar pendapatmu yang jujur," ujar sang gubernur sambil mengeluarkan gulungan kertas syairnya. "Silakan Tuan, saya mendengarkan," balas Abu Nawas sambil duduk dengan tenang. Sang gubernur berdehem sebentar, lalu mulai membaca. Suaranya penuh penghayatan, nadanya naik turun dramatis, tangannya bahkan bergerak-gerak mengikuti irama. Di langit yang biru, bunga-bunga bermekaran, hatiku yang gundah. Tapi belum sampai ia menyelesaikan bait pertama. "Stop, hentikan," seru Abu Nawas tiba-tiba sambil mengangkat tangan. Sang gubernur tersentak kaget. "Apa? Kenapa?" Abu Nawas menggeleng-gelengkan kepala. "Tuan, syair Anda ini, bagaimana ya mengatakannya? Seperti anak kecil yang merengek minta jajan. Tahu sendirilah kalau anak merengek itu bunyinya gimana. Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri saja sebal mendengarnya." Sang gubernur terbelalak. "Apa maksudmu Abu Nawas?" "Maksud saya?" Abu Nawas menjawab dengan santai. "Syair Tuan jelek, sangat jelek, dan saya tidak ingin mendengar kelanjutannya." Rasanya seperti petir menyambar di siang bolong. Wajah sang gubernur merah padam. Sebulan penuh ia bersusah payah merangkai kata demi kata, dan sekarang dibilang jelek. Dan yang lebih menyakitkan lagi,
dikatakan di depan para pengawal istana. Malu apa malunya? "Pengawal!" bentak sang gubernur dengan suara bergetar menahan marah. "Tangkap Abu Nawas, masukkan dia ke penjara." Para pengawal langsung bergegas. Abu Nawas pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah istana. Pintu penjara tertutup. Abu Nawas hanya bisa menggeleng sambil tersenyum tipis. Sudah kuduga. Sementara itu, di istana, sang gubernur belum puas. Amarahnya belum reda. Ia malah semakin bertekad. "Aku akan buktikan bahwa aku bisa membuat syair yang bagus," gumamnya sambil mengambil kertas baru. Maka dimulailah penderitaan babak kedua. Sang gubernur kembali menulis syair. Kali ini dengan lebih serius, lebih hati-hati, lebih obsesif. Setelah beberapa minggu, syair baru itu selesai dan sang gubernur merasa ini jauh lebih baik dari yang pertama. Kali ini pasti dia tidak akan bisa berkomentar buruk, ucapnya yakin. Ia lalu memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas keluar dari penjara. Abu Nawas pun dibawa menghadap sang gubernur lagi. Wajahnya kusam, bajunya kotor, rambutnya acak-acakan. Tapi matanya masih tajam dan penuh kewaspadaan. "Abu Nawas," kata sang gubernur dengan nada yang lebih tenang kali ini, "aku telah membuat syair baru. Aku akan membacakannya untukmu, dan aku ingin pendapatmu yang jujur." "Baik Tuan, silakan," jawab Abu Nawas datar. Sang gubernur mulai membaca. Kali ini ia bahkan lebih bersemangat. Suaranya bergetar penuh emosi, matanya berkaca-kaca saking menghayatinya. Bait pertama, Abu Nawas diam. Bait kedua, Abu Nawas masih diam. Bait ketiga, masih tetap diam. Sampai syair itu selesai dibacakan, Abu Nawas tidak menyela sama sekali. Sang gubernur tersenyum lebar, hatinya berbunga-bunga. Nah, pasti dia suka kali ini. "Bagaimana Abu Nawas? Bagaimana pendapatmu?" tanya sang gubernur dengan penuh harap. Abu Nawas terdiam sejenak. Wajahnya tampak serius, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Lalu, ia berdiri dan mulai berjalan menuju pintu. Kamu mau kemana Abu Nawas?" tanya sang gubernur bingung. Abu Nawas menoleh sekilas. "Saya mau kembali ke penjara, Tuan." Sang gubernur hampir tersedak. "Apa maksudmu? Kamu belum memberikan pendapatmu?" Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Tuan, kalau saya memberikan pendapat saya yang sebenarnya, Tuan, pasti akan menyuruh pengawal untuk memasukkan saya ke penjara lagi. Daripada Tuan repot-repot menyuruh, lebih baik saya masuk sendiri saja, lebih efisien." Sang gubernur tercekat. "Berarti syairku masih jelek?" "Sudah pasti," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi kenapa?" bentak sang gubernur frustasi. "Aku sudah berusaha sangat keras." Abu Nawas berbalik menghadapnya. Kali ini tatapannya lebih lembut. "Tuan," katanya perlahan, "Tuan adalah gubernur yang bijaksana. Tuan adil, Tuan cerdas, Tuan dicintai rakyat. Tuan juga pengagum syair yang baik. Tapi itu tidak berarti Tuan pandai membuat syair." Sang gubernur terdiam. "Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Tuan," lanjut Abu Nawas. "Ada yang pandai berdagang, ada yang jago memasak, ada yang hebat mengatur negara, dan ada yang berbakat dalam syair. Tuan, lebih baik fokus pada apa yang menjadi kekuatan Tuan, yaitu memimpin Baghdad dengan adil dan bijaksana." Kata-kata itu menampar kesadaran sang gubernur. Ia terdiam lama. Lalu, perlahan ia mengangguk. "Kau benar Abu Nawas, aku terlalu memaksakan diri." Ia lalu membebaskan Abu Nawas dan mempersilakan pulang dengan penuh hormat. "Tapi tunggu dulu, kisah ini belum selesai kawan-kawan." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia membeli sebuah cincin sederhana seharga 5 dirham saja. Cincin biasa, tidak ada istimewanya. Tapi di balik cincin sederhana itu, Abu Nawas punya rencana besar. "Sudah saatnya aku mendapat ganti rugi atas waktu yang kuhabiskan di penjara tanpa alasan yang jelas," gumamnya sambil menyeringai. Maka pergilah ia kembali ke istana gubernur. Sang gubernur
yang merasa bersalah atas kejadian sebelumnya menyambut Abu Nawas dengan sangat hangat. Bahkan ia menyiapkan jamuan makan mewah. "Silakan Abu Nawas, makanlah sepuasmu. Ini adalah permintaan maafku," kata sang gubernur ramah. Saat mereka sedang menyantap hidangan, mata sang gubernur tertuju pada tangan Abu Nawas. Lebih tepatnya, pada cincin yang dipakainya. "Subhanallah," serunya kagum. "Cincin apa itu Abu Nawas? Indah sekali. Aku belum pernah melihat cincin seindah itu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Oh, ini hanya cincin biasa, Tuan." "Biasa? Tidak. Ini luar biasa." Sang gubernur semakin bersemangat. "Abu Nawas, maukah kau jual cincin itu kepadaku? Sebutkan harganya." Abu Nawas pura-pura berpikir sejenak. Kalau Tuan benar-benar menginginkannya, 1000 dirham." 1000 dirham? Salah satu asisten istana yang mendengar hampir terjungkal. Ia langsung berbisik di telinga sang gubernur. "Tuan, harga itu sangat keterlaluan. Cincin seperti itu di pasar paling cuma 5 dirham. Abu Nawas sedang menipu, Tuan." Sang gubernur mengangguk, lalu berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, asistenku bilang harga yang kau tawarkan terlalu mahal." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuan, memang harga itu terkesan mahal. Tapi saya tahu di seluruh alam semesta ini hanya ada satu gubernur yang memiliki selera tinggi, jiwa seni yang luar biasa, dan kemampuan menghargai keindahan sejati untuk membeli cincin ini. Dan gubernur itu adalah Anda." Pujian itu langsung menembus pertahanan sang gubernur. Wajahnya berseri-seri, hatinya melayang-layang. Apalagi yang memuji adalah Abu Nawas, orang yang sangat dikaguminya. "Benar juga kata Abu Nawas, hanya aku yang punya selera setinggi ini," pikirnya bangga. "Asisten," perintahnya girang. "Bayar Abu Nawas 1000 dirham, sekarang." Asisten istana hanya bisa geleng-geleng kepala sambil mengambil uang dari perbendaharaan. Setelah menerima uang 1000 dirham, Abu Nawas berjalan santai menghampiri sang asisten yang wajahnya masih kesal. Ia menepuk bahu sang asisten dan berbisik, "Kamu mungkin tahu harga cincin itu, tapi aku lebih tahu cara memuji sang gubernur." Lalu Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1000 dirham, meninggalkan sang asisten yang melongo dan sang gubernur yang masih mengagumi cincinnya dengan penuh kebanggaan. Dan demikianlah, kawan-kawan, kisah Abu Nawas yang tidak hanya cerdas dalam berkata-kata, tapi juga cerdas dalam berdagang. Kisah selanjutnya, konon, di suatu masa, hiduplah seorang menteri kerajaan yang sudah tidak muda lagi. Usianya terus bertambah, keriput mulai muncul di sana-sini, dan yang paling mengganggu baginya adalah janggutnya yang mulai memutih. Tapi, sang menteri ini punya satu obsesi. Ia ingin selalu terlihat muda, gagah, dan berwibawa di mata siapapun. "Aku masih kuat, aku masih tampan, aku belum tua." Begitu katanya setiap pagi sambil bercermin. Sayangnya, usia itu seperti jujur yang tidak bisa dibohongi. Apalagi janggut putihnya yang semakin hari semakin banyak, seolah meneriakan kepada dunia, "Hai, tuan ini sudah tua." Nah, suatu ketika, sang menteri merencanakan sebuah pesta besar. Bukan pesta sembarangan, ini pesta ulang tahunnya dan hanya orang-orang pilihan yang boleh hadir. "Siapa saja yang harus kuundang?" pikirnya sambil memegang dagu. Lalu matanya berbinar. Abu Nawas, pestaku pasti meriah kalau dia datang." Maka dipanggillah beberapa pengawal. "Pergi ke rumah Abu Nawas dan sampaikan undangan pestaku malam ini." "Baik, Tuan Menteri," sahut para pengawal kompak. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal mengetuk pintu. "Siapa itu?" teriak Abu Nawas dari dalam. "Kami utusan Tuan Menteri." Pintu terbuka. Abu Nawas menyambut dengan senyum ramah. "Ada perlu apa?" "Tuan Abu Nawas, malam ini Anda diundang ke pesta di kediaman Tuan Menteri," ujar pengawal itu sopan.
Mata Abu Nawas langsung berbinar. "Benarkah? Wah, asyik sekali. Baik-baik, nanti malam saya pasti datang. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas girang. Setelah para pengawal pergi, Abu Nawas menggosok-gosok tangannya dengan semangat. "Hehe, malam ini aku akan menyantap hidangan yang lezat-lezat. Mantap." Malam pun tiba. Abu Nawas bersiap-siap, memakai baju terbaiknya, lalu bergegas menuju kediaman sang menteri. Begitu sampai, ia disambut layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri menyambutnya dengan hangat dan mempersilakan duduk di tempat terbaik bersama para tamu undangan lainnya. Tidak lama kemudian, hidangan mulai disajikan. Dan astaga, makanannya sungguh menggiurkan. Ada daging panggang, nasi biryani, buah-buahan segar, kue-kue manis, dan segala macam kelezatan. Abu Nawas hampir meneteskan air liur, tapi ia mencoba bersikap sopan, setidaknya di awal. Sambil mengambil sepotong daging, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong Tuan Menteri, pesta ini dalam rangka apa? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatannya?" Sang Menteri tersenyum lebar. "Bukan, Abu Nawas. Ini hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk merayakan hari kelahiranku." "Oh, pantesan," sahut Abu Nawas sambil mengunyah. "Pantesan kenapa?" tanya sang menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak begini, dan Tuan Menteri juga terlihat sangat gagah dan berwibawa malam ini," puji Abu Nawas. Sang menteri tersipu. "Ah, kamu bisa saja, Abu Nawas." Suasana pesta berjalan meriah. Semua orang tertawa, berbincang, dan menikmati jamuan. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, salah satu tamu, entah karena polos atau kurang pikir, berkata dengan nada bersahabat, "Maaf Tuan Menteri, saya perhatikan janggut Tuan sudah mulai beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan mengecat janggutnya menjadi hitam." Seketika, wajah sang menteri yang tadinya berseri-seri berubah merah padam. "Apa katamu?" bentaknya dengan mata melotot. "Kau pikir aku sudah tua bangka? Kau menghina aku." Ampun Tuan Menteri, saya tidak bermaksud." "Pengawal!" teriak sang menteri murka. "Tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari." "Baik Tuan." Para pengawal langsung menyeret tamu malang itu keluar ruangan. Suasana pesta mendadak hening. Semua orang terdiam ketakutan. Abu Nawas berhenti mengunyah sejenak, lalu melanjutkan makannya lagi dengan santai. Tapi sang menteri belum puas, amarahnya masih membara. Ia menoleh ke tamu lain dan bertanya dengan nada menantang, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Tamu yang ditanya langsung pucat pasi. Ia ingat nasib tamu sebelumnya, maka ia menjawab dengan bohong, "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan hampir?" bentak sang menteri lagi. "Pengawal, seret orang ini ke penjara." Dan tamu kedua pun diseret keluar dengan wajah ketakutan. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi mencekam. Tidak ada lagi yang berani bicara. Semua tamu duduk kaku, berharap tidak ditunjuk. Tapi sang menteri belum selesai. Ia menatap tamu ketiga. Apa kau lihat ada uban di janggutku?" Tamu ketiga ini lebih panik lagi. Ia berpikir, kalau bilang ada, di penjara. Kalau bilang hampir, di penjara juga. Kalau aku bilang tidak ada saja. Sama sekali tidak ada Tuan. Bahkan janggut Tuan terlihat sangat hitam dan indah," jawabnya gemetar. Sang menteri menyipitkan mata. "Kau pembohong." "Pengawal, berikan ia 10 cambukan di punggungnya, lalu penjarakan selama sebulan." "Tidak!" teriak tamu ketiga sambil diseret keluar. Semua orang di ruangan itu kini gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani bersuara, kecuali Abu Nawas. Abu Nawas masih asyik makan. Tangannya mengambil kue, lalu daging, lalu buah, lalu kue lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sekelilingnya. Sang menteri akhirnya menoleh ke arahnya. "Abu Nawas!" teriaknya. Tapi Abu Nawas tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar. Ia masih sibuk mengunyah dengan nikmat. "Hai, Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak sang menteri lebih keras.
Baru kali ini Abu Nawas mengangkat wajahnya. Ia mengunyah perlahan, menelan, lalu menyeka mulutnya dengan serbet. "Maaf, Tuan Menteri, Tuan memanggil saya?" tanyanya dengan polos. "Iya, aku bertanya kepadamu." Sang menteri menunjuk janggutnya sendiri dengan marah. "Apa kau melihat uban di janggutku?" Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ini pertanyaan jebakan. Jawaban apapun pasti salah. Para tamu dalam hati berdoa untuk Abu Nawas. Abu Nawas terdiam sejenak. Wajahnya serius, seolah sedang berpikir keras. Lalu ia menjawab dengan tenang. "Sebenarnya, saya ingin menjawab pertanyaan Tuan Menteri, tapi sayangnya saya buta warna. Jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih," lanjutnya santai. Lalu Abu Nawas mengambil sepotong kue lagi dan melanjutkan makannya. Semua orang terdiam. Sang menteri menatap Abu Nawas dengan mulut terbuka. Sang menteri tertawa terpingkal-pingkal. Ia memegang perutnya yang sakit karena tertawa terlalu keras. Abu Nawas, kau memang luar biasa," serunya sambil mengelap air mata. Amarahnya yang tadinya membara seperti api, kini padam seketika. Wajahnya yang penuh emosi berubah menjadi ceria kembali. Suasana pesta pun kembali mencair. Para tamu yang tadinya tegang kini bisa bernapas lega. Setelah selesai makan, Abu Nawas bahkan menghibur para tamu dengan menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh gelak tawa. Dan malam itu pun berakhir dengan bahagia, setidaknya bagi Abu Nawas dan sang menteri. 3 tamu lainnya, mereka masih di penjara, menghitung hari sambil menyesali nasib mereka. Begitulah kawan-kawan, Abu Nawas memang cerdik. Saat semua orang terjebak dalam pertanyaan yang tidak ada jawaban benar, ia menemukan jalan keluar yang paling cerdas, mengaku buta warna. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Baginda Raja memiliki keinginan yang tidak biasa. "Abu Nawas," panggilnya, "hari ini aku ingin berkeliling kota Baghdad, tapi bukan dengan kereta kencana atau dikawal ratusan prajurit. Aku ingin berjalan kaki, seperti rakyat biasa. Dan kau harus menemaniku." Abu Nawas tersenyum. "Ide yang menarik, Baginda. Hamba siap." Maka berangkatlah mereka berdua. Baginda Raja yang menyamar dengan jubah sederhana dan Abu Nawas yang setia di sampingnya. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan besar, lalu memasuki lorong-lorong gang yang sempit dan terpencil, melewati pasar-pasar kecil, warung-warung sederhana, hingga sampailah mereka di sebuah rumah kecil yang terlihat kumuh. Di depan rumah itu, seorang pemuda sedang sibuk bekerja. Wajahnya berkeringat, tangannya kotor penuh tanah, tapi matanya penuh semangat. "Subhanallah, pemuda ini rajin sekali," bisik Baginda Raja. "Memang, Baginda," sahut Abu Nawas sambil mengamati. Baginda Raja melangkah mendekat. "Hai, anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar di sini?" Si pemuda mendongak. Meski bajunya lusuh dan wajahnya lelah, ia langsung menyambut dengan senyum ramah. "Silakan Tuan, silakan masuk. Meski rumah saya sederhana, tapi tuan-tuan sangat saya persilakan," katanya sambil membukakan pintu. Baginda Raja dan Abu Nawas masuk ke dalam rumah kecil itu. Mereka duduk di tikar yang sudah usang sambil memperhatikan si pemuda yang terus bekerja tanpa henti. "Lihatlah Abu Nawas," bisik Baginda Raja pelan. "Pemuda ini sangat rajin bekerja, tapi kenapa hidupnya masih miskin seperti ini? Sungguh kasihan." Abu Nawas hanya mengangguk, matanya terus mengamati. Setelah beberapa saat, mereka berpamitan dan kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja masih memikirkan nasib si pemuda. "Abu Nawas," katanya sambil duduk di singgasananya, "aku ingin membantunya. Kalau aku beri dia harta, pasti hidupnya tidak akan sengsara lagi." Tapi Abu Nawas menggeleng perlahan. "Belum tentu, Baginda." "Apa maksudmu?" tanya Baginda Raja heran. "Yang hamba dengar," kata Abu Nawas hati-hati, "meskipun pemuda itu rajin bekerja, tapi dia kurang amanah. Dan dia juga kurang mensyukuri
nikmat yang diberikan kepadanya. Itulah yang menyebabkan dia selalu hidup dalam kesusahan. Baginda Raja terdiam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas tersenyum. Hamba punya ide untuk mengujinya. Kalau dia memang amanah dan bersyukur, maka dia akan mendapatkan rezekinya dengan sendirinya. Baiklah, kata Baginda Raja penasaran. Apa rencanamu? Keesokan harinya, si pemuda miskin tiba-tiba dipanggil ke istana. Ia bingung dan gugup. Ada apa ya sampai aku dipanggil ke istana? Sesampainya di ruang singgasana, ia langsung bersujud hormat. Hai anak muda, kata Baginda Raja dengan ramah. Aku punya tugas penting untukmu. Hamba siap, Paduka yang mulia, jawab si pemuda gemetar. Baginda Raja mengeluarkan sebuah surat yang disegel dengan lilin merah. Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang. Dan ini, Baginda Raja menyerahkan sekantong uang. Ini upah untuk ongkos perjalananmu. Si pemuda menerima surat dan uang itu dengan hormat. Baik Paduka, hamba akan segera berangkat. Ia lalu pamit undur diri dan meninggalkan istana dengan perasaan senang. Wah, dapat uang lumayan nih. Tapi, sesampainya di rumah, si pemuda tidak langsung berangkat. Ia malah memanggil tetangganya. Hai kawan, katanya sambil menunjukkan surat. Bolehkah aku minta tolong? Antarkan surat ini ke saudagar kaya di kota seberang. Tetangganya, yang baik hati dan setia kawan, langsung mengangguk. Tentu, aku akan mengantarkannya untukmu. Terima kasih kawan, kata si pemuda sambil menyerahkan surat. Tapi, uang ongkos perjalanan yang diberikan Baginda Raja, tidak, ia berikan kepada tetangganya. Ia simpan untuk dirinya sendiri. Hehehe, tawanya senang. Akhirnya aku bisa dapat uang tanpa capek-capek bekerja. Pinter juga aku. Beberapa hari kemudian, si pemuda kembali dipanggil ke istana. Apakah kamu sudah menyampaikan suratku? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab si pemuda dengan lantang padahal dia berbohong. Baguslah, Baginda Raja tersenyum lebar. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada hadiah untukmu. Seorang pelayan keluar membawa sebuah buah semangka besar. Si pemuda terbelalak. Hah? Sesemangka? Ya, semangka ini untukmu. Bawalah pulang, kata Baginda Raja. Si pemuda menerimanya dengan wajah kecewa. Cuma semangka doang? Hah? Diundang ke istana ternyata hadiahnya cuma semangka. Gerutunya dalam hati. Ia lalu pulang dengan wajah cemberut sambil menenteng semangka besar di tangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan. Kasihan amat pengemis ini, pikirnya. Lalu tiba-tiba ia punya ide. Hei kakek, ini buat kamu, katanya sambil melempar semangka kepada si pengemis. Aku tidak butuh semangka. Si pengemis tua menerima semangka itu dengan wajah terharu. Terima kasih nak, terima kasih. Si pemuda hanya melambaikan tangan dan pergi begitu saja. Seminggu berlalu, si pemuda kembali dipanggil ke istana untuk ketiga kalinya. Ah, moga-moga kali ini dikasih hadiah yang lebih bagus dari semangka, harapnya sambil berjalan ke istana. Tapi begitu ia tiba di ruang singgasana, matanya hampir copot. Di sana berdiri tetangganya yang dulu ia suruh mengantarkan surat. Tapi penampilannya, astaga, ia mengenakan jubah mewah, wajahnya berseri-seri, dan di sampingnya berdiri seorang gadis cantik jelita. Dan di sisi lain berdiri si pengemis tua, tapi ia kini tampil dengan jubah indah, wajahnya bercahaya, dan tubuhnya tampak sehat dan segar. Kedua orang itu kini terlihat kaya raya. Sementara si pemuda masih dengan baju lusuhnya yang sama, masih miskin seperti biasa. Apa yang terjadi? Batinnya bingung. Baginda Raja lalu berdiri dan menatap si pemuda dengan tatapan serius. Hai pemuda, katanya dengan nada rendah. Ternyata benar, apa kata Abu Nawas. Kamu memiliki sifat yang tidak amanah, dan kamu kurang mensyukuri nikmat yang diberikan kepadamu. Si pemuda tercekat. Sebab itulah, lanjut Baginda Raja, hidupmu selalu dalam kemiskinan,
Dan kalau kamu masih memelihara sifat seperti itu, sampai kapanpun kamu akan hidup susah." Maaf Paduka," kata si pemuda gemetar. "Hamba kurang paham maksud Paduka." Baginda Raja menarik napas panjang, lalu mulai menjelaskan. "Surat yang aku amanahkan kepadamu tempo hari," katanya pelan, "isinya adalah perintah kepada saudagar kaya untuk menikahkan anak putrinya dengan si pembawa surat." Si pemuda tersentak. Apa?" "Ya," lanjut Baginda Raja. "Sebelumnya, saudagar itu memintaku untuk mencarikan jodoh untuk anak gadisnya. Dan ia berjanji akan mewariskan semua hartanya kepada menantunya. Tapi, kamu tidak amanah. Kamu malah menyuruh tetanggamu yang mengantarkan surat itu." Baginda Raja menunjuk ke arah tetangga si pemuda yang kini berdiri dengan wajah bahagia bersama istri cantiknya. Maka dialah yang sekarang menjadi menantu saudagar kaya. Dan dialah yang mewarisi semua harta. Si pemuda terdiam membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. "Dan buah semangka yang aku berikan kepadamu," Baginda Raja melanjutkan, "di dalamnya sengaja aku selipkan intan dan berlian." Si pemuda hampir jatuh terduduk. "Tapi karena kamu kurang bersyukur, kamu malah memberikan semangka itu kepada pengemis tua. Maka dialah yang sekarang mendapatkan intan dan berliannya." Baginda Raja menunjuk ke arah si pengemis, yang kini sudah tidak lagi terlihat seperti pengemis, tapi seperti saudagar kaya. Si pemuda terduduk lemas, kedua tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, penyesalan memenuhi dadanya. Kalau saja aku amanah, kalau saja aku bersyukur," gumamnya lirih. Tapi semuanya sudah terlambat. Rezeki yang seharusnya menjadi miliknya kini berpindah ke tangan orang lain yang lebih amanah dan lebih bersyukur. Dan demikianlah, kawan-kawan, kisah tentang pemuda yang kehilangan dua rezeki besar dalam hidupnya hanya karena ia tidak amanah dan tidak bersyukur. Alkisah, pada suatu ketika, matahari baru saja menyingsing ketika Abu Nawas sudah bersiap dengan kapaknya yang sudah tumpul sejak zaman kakeknya. "Bismillah," gumamnya sambil melangkah ke hutan. "Semoga hari ini dapat kayu banyak, bukan hanya dapat gigitan nyamuk seperti kemarin." Dan ternyata doanya dikabulkan. Tumpukan kayu di hadapannya begitu banyak sampai Abu Nawas yakin Allah sedang berbaik hati padanya pagi ini. "Alhamdulillah, ini bukan kayu bakar biasa, ini kayu bakar premium. Dijual mahal pasti laris," seru Abu Nawas girang sambil menghitung-hitung uang dalam khayalan. Tapi ketika hendak mengangkatnya, tubuhnya yang kurus kering itu tak sanggup. Kayunya terlalu banyak, tenaganya terlalu sedikit. Seperti orang yang niatnya mau diet, tapi pesan nasi goreng jumbo. Untunglah, atau mungkin tidak, datang dua orang temannya. "Hei Abu Nawas, kamu mau angkat itu sendirian? Mimpi apa semalam?" kata salah satu kawannya sambil tertawa. "Iya nih, kebetulan banget kalian lewat. Tolong letakkan kayu ini di punggungku ya," pinta Abu Nawas penuh harap. Kedua kawannya saling pandang, lalu menggeleng dengan alasan yang lebih banyak dari jumlah kayunya. "Waduh, maaf Abu Nawas, kami ada urusan mendesak soalnya. Kucing tetangga lagi melahirkan, kami harus jadi dukun bayinya. Semoga Allah membantumu ya." Dan mereka pun menghilang lebih cepat dari uang gaji hari pertama. "Urusan mendesak," katanya. "Mendesak ke warung kopi lebih tepatnya," gerutu Abu Nawas kesal. "Sudahlah, manusia memang begini. Waktu kita sukses mereka pengen foto bareng, waktu kita susah mereka lagi sibuk semua." Dengan tekad bulat dan napas terengah-engah, Abu Nawas mencoba mengangkat kayunya sendiri. Dan bruk, dia terpeleset. Kayu-kayu bertebaran, seperti kartu remi yang dikocok sembarangan. Abu Nawas duduk terpekur di antara kayu-kayu itu. "Ya Allah, ini ujian atau komedi? Kok rasanya hidupku seperti sandiwara keliling?" Saat itulah muncul seorang lelaki berbadan besar dan tinggi bak raksasa dari dongeng. Abu Nawas langsung bangkit.
Aki, tunggu sebentar. Mau tolong saya nggak ngumpulin kayu ini dan taruh di punggung saya? Upahnya berapa? Tanya si raksasa sambil mengangkat alisnya. Abu Nawas mengecek kantongnya yang lebih kosong dari janji politisi. Tidak ada sesuatu apapun, jawabnya jujur dengan wajah memelas. Si raksasa tersenyum lebar. Oke, deal. Loh, kok mau? Abu Nawas heran sendiri. Ya namanya juga menolong. Lagian kasihan lihat kamu kayak anak ayam kehujanan gitu, kata si raksasa sambil mengumpulkan kayu-kayu itu dan menumpuknya di punggung Abu Nawas dengan mudahnya. Abu Nawas bersyukur dalam hati. Alhamdulillah, ternyata masih ada manusia baik di dunia ini. Beda sama dua teman tadi yang kabur lebih cepat dari kucing lihat timun. Sampai di pasar, kayu Abu Nawas laku keras. Uangnya lumayan banyak. Saking senangnya, dia sampai melupakan segala lelahnya. Tapi saat hendak pulang, mana upahku? Si raksasa tiba-tiba muncul dengan tangan terjulur. Upah yang mana? Abu Nawas melongo. Kamu kan janji mau kasih upah. Loh, saya kan bilang tidak ada sesuatu apapun. Itu artinya upahnya kosong. Enggak, kamu kan bilang upah, berarti ada upah. Mereka berdua pun bertengkar di tengah pasar seperti dua pedagang yang rebutan pembeli. Akhirnya mereka sepakat ke pengadilan saja. Di ruang pengadilan yang agung, tapi agak pengap karena AC-nya rusak. Mereka berdua menghadap Tuan Hakim yang bijaksana. Tuan Hakim yang mulia, si raksasa mengadu duluan. Abu Nawas sudah janji kasih saya upah, tapi sekarang dia ingkar. Benar begitu Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim sambil menatap tajam. Benar saya bilang akan memberi upah, tapi upahnya tidak ada sesuatu apapun Tuan Hakim. Jelaskan, nol, kosong, nihil, blank. Tuan Hakim mengangguk-angguk. Apapun janjimu Abu Nawas, kamu harus menunaikannya. Itulah keadilan. Abu Nawas diam sejenak. Matanya berbinar. Dia menangkap sesuatu dari kalimat Tuan Hakim. Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberinya upah sesuai janji saya. Abu Nawas lalu mengeluarkan kantong kosong dari sakunya dan memberikannya kepada si raksasa dengan penuh khidmat. Si raksasa girang bukan kepalang. Tangannya langsung merogoh kantong itu dengan penuh semangat. Tapi kosong, melompong, hampa. Apaan ini? Teriaknya marah. Tuan Hakim, Abu Nawas nipu. Dia kasih kantong kosong. Apa isi kantongnya? Tanya Tuan Hakim kalem. Tidak ada sesuatu apapun Tuan Hakim, jawab si raksasa frustasi. Tuan Hakim tersenyum bijak. Kalau begitu, Abu Nawas sudah membayar upahmu dengan sempurna. Dia berjanji memberi tidak ada sesuatu apapun, dan itulah yang dia berikan. Perkara selesai. Si raksasa terdiam. Abu Nawas tersenyum puas. Silakan kalian pulang dan renungkan pelajaran hari ini, ucap Tuan Hakim sambil mengetuk palu. Saat keluar dari pengadilan, si raksasa mendekati Abu Nawas. Kamu licik juga ya? Bukan licik, Aki. Ini namanya belajar berbicara dengan jelas. Lain kali kalau mau upah, bilang nominalnya dari awal. Jangan asal-asalan, kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya. Tapi jujur saja, kenapa kamu mau menolong tanpa bayaran? Tanya Abu Nawas penasaran. Si raksasa tersenyum. Karena menolong itu kan ibadah. Upah yang sebenarnya dari Allah, bukan dari kamu. Tapi aku cuma pengen ngetes kamu aja. Ternyata kamu juga cerdik. Mereka berdua pun tertawa bersama, lalu pergi ke warung kopi untuk ngobrol lebih lanjut. Kali ini Abu Nawas yang traktir, dengan uang hasil jualan kayunya tentunya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di seluruh kerajaan, semua orang tahu bahwa Abu Nawas adalah suami yang, meskipun kepalanya sering penuh ide-ide gila, hatinya penuh dengan cinta untuk istrinya. Kalau ada kontes suami paling setia sekerajaan, Abu Nawas pasti juara umum. Raja sendiri sampai kagum melihat kesetiaan Abu Nawas. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang santai di istana sambil menikmati kurma gratis, salah satu alasan dia rajin ke istana, raja tiba-tiba bertanya
dengan wajah serius. "Abu Nawas, apakah engkau mencintai Allah?" Abu Nawas hampir tersedak kurmanya. "Tentu saja Paduka, Dialah yang menciptakanku, memberi rezeki, bahkan yang bikin kurma ini enak," jawabnya mantap. "Apakah engkau juga mencintai Rasulullah?" tanya raja lagi. "Sudah pasti yang mulia. Beliau nabi akhir zaman yang akan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Tanpa beliau, kita semua bingung mau ikut siapa," jawab Abu Nawas. "Lalu, apakah engkau mencintai istrimu?" Raja melanjutkan interogasinya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Bagaimana tidak mencintainya, Paduka? Dialah yang menemani saya dari pagi yang masih ngantuk sampai malam yang sudah lelah. Dari saat saya punya uang banyak sampai kantong kosong melompong. Dia ibu dari anak-anakku, koki pribadiku, sekaligus penasehat spiritual yang gratis. Dan anak-anakmu, apakah kau juga mencintai mereka?" tanya raja. "Tentu Paduka. Mereka adalah buah hati yang, meskipun kadang bikin kepala pusing, tetap membuat hidup ini bermakna," jawab Abu Nawas. Tapi kemudian dia mengernyit. Tunggu dulu Paduka. Kok tiba-tiba jadi sesi curhat begini? Biasanya Paduka kan nanya soal teka-teki atau suruh saya bikin lelucon. Ada apa sebenarnya?" Raja tersenyum misterius. "Tidak ada apa-apa Abu Nawas. Aku hanya heran, bagaimana mungkin dalam satu hati yang kecil itu bisa muat 4 cinta sekaligus. Cinta kepada Allah, Rasulullah, istri, dan anak-anak. Hati manusia kan kecil, Abu Nawas. Apa nggak penuh? Apa nggak berantakan? Bisakah kau jelaskan dengan akal cerdikmu itu?" Jeleb. Pertanyaan itu menohok Abu Nawas bagaikan petir di siang bolong. Mulutnya yang biasanya selalu punya jawaban pintar kali ini terkunci rapat. Otaknya yang biasanya berputar cepat seperti kincir angin kali ini macet total. "Paduka," Abu Nawas terdiam. Wajahnya yang tadi ceria mendadak murung seperti langit mendung mau hujan. "Kenapa Abu Nawas? Ada yang salah dengan pertanyaanku? Kalau tidak bisa jawab ya tidak apa-apa. Aku kan cuma bertanya iseng," kata raja mulai khawatir. Abu Nawas menggeleng pelan. Air matanya mulai berkaca-kaca. "Bukan soal bisa jawab atau tidak, Paduka. Tapi, pertanyaan Paduka membuat saya tersadar betapa lemahnya saya. Hatiku yang sekecil ini, bagaimana mungkin bisa menampung 4 cinta yang semuanya begitu besar? Di mana keempatnya adalah bagian penting dari hidupku. Saya merasa hati saya terlalu kecil untuk menyimpan semua cinta ini." Air matanya menetes. Abu Nawas, si badut istana yang selalu membuat semua orang tertawa, kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. "Sudahlah Abu Nawas, jangan bersedih begitu. Aku minta maaf sudah membuat hatimu gundah," kata raja panik. Ini pertama kalinya dia melihat Abu Nawas menangis, bukan karena habis ketawa. "Paduka, izinkan hamba pulang. Hamba perlu menenangkan diri," kata Abu Nawas sambil menunduk. Sepanjang jalan pulang, Abu Nawas seperti zombie. Orang-orang yang biasanya disapa dengan canda kali ini, dia lewati begitu saja. Sampai di rumah, dia langsung duduk termenung di teras seperti patung. Sang istri yang sedang memasak di dapur keluar karena heran. Suamiku sudah pulang? Kok duduk di sana seperti harimau kehilangan taring? Ada apa?" Abu Nawas mendongak dengan mata sembab. Dia lalu menceritakan semuanya tentang pertanyaan raja yang membuat hatinya hancur lebur. Sang istri tersenyum hangat. Dia duduk di samping Abu Nawas dan berkata dengan lembut, "Duhai suamiku tersayang, kenapa tidak kau jawab saja seperti ini? Sebagaimana manusia punya sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang, hati juga punya ruang-ruang dengan martabat yang berbeda." Abu Nawas menoleh, matanya berbinar penuh harap. Sang istri melanjutkan, "Engkau mencintai Allah dengan akal dan imanmu. Itu ruang paling tinggi, paling suci di puncak hatimu. Engkau mencintai Rasulullah dengan ruh yang ada dalam hatimu. Itu ruang spiritual yang dalam.
engkau mencintai istrimu dengan nafsumu sebagai manusia. Itu ruang kemanusiaan yang wajar dan indah. Dan engkau mencintai anak-anakmu dengan fitrahmu sebagai seorang ayah. Itu ruang naluri yang Allah tanamkan padamu. Jadi, hati itu tidak seperti mangkuk kecil yang bisa penuh dan tumpah, tapi seperti rumah bertingkat yang setiap lantainya punya fungsi berbeda. Semua muat, semua indah, semua harmonis. Lanjut sang istri. Abu Nawas terpana, mulutnya menganga, matanya melebar. Istriku, kau sungguh luar biasa. Abu Nawas memeluk istrinya dengan erat. Apa yang kau katakan bukan dari akal cerdik, tapi dari ketulusan cinta sebagai manusia kepada Tuhannya dan kepada sesama manusia. Kau jenius dengan cara yang paling tulus. Malam itu, Abu Nawas tidur dengan nyenyak. Mimpinya indah, penuh bunga-bunga. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama. Senyumnya lebar sampai ke telinga. Raja yang melihatnya jadi heran. Kau ini aneh sekali, Abu Nawas. Kemarin wajahmu seperti dunia mau kiamat. Sekarang seperti baru dapat warisan. Ada apa? Tanya raja penasaran. Paduka, seru Abu Nawas penuh semangat. Kegundahan hati saya sudah sirna. Terjawab sudah pertanyaan Paduka. Benarkah? Lalu siapa yang menjawabnya? Apakah kau bertemu dengan ulama besar, filosof terkenal, atau sufi sakti? Tanya raja makin penasaran. Abu Nawas tersenyum bangga. Bukan, Paduka. Yang menjawabnya adalah istriku. Istrimu? Raja terkejut. Abu Nawas lalu menceritakan seluruh penjelasan istrinya dengan penuh penghayatan. Raja mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk takjub. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka Raja yang bijaksana, pertanyaan Paduka kemarin memang tidak bisa dijawab dengan akal cerdik atau logika semata. Ia hanya bisa dijawab dengan ketulusan cinta kepada Allah dan ketulusan cinta kepada sesama manusia. Dan istriku, dengan segala keterbatasannya sebagai wanita kampung yang tidak pernah belajar filsafat, dia menjawabnya dengan hati yang tulus." Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Abu Nawas, istrimu adalah permata yang langka. Dia wanita salehah yang hatinya penuh hikmah. Beruntung sekali engkau memilikinya. Saya tahu, Paduka, makanya saya sangat mencintainya dengan ruang khusus di hati saya, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Raja ikut tertawa. Kalau begitu, pulang sana dan peluk istrimu. Jangan sampai permata itu lepas. Siap, Paduka. Dan sejak hari itu, Abu Nawas semakin menghargai istrinya. Bukan hanya karena dia pandai memasak atau setia menemani, tapi karena dia adalah guru spiritual terbaiknya yang mengajarkan bahwa kadang jawaban terdalam bukan datang dari kepala yang pintar, tapi dari hati yang tulus. Kisah selanjutnya. Siapa sih yang nggak kenal Abu Nawas? Sosok sufi jenaka yang otaknya penuh akal, mulutnya penuh jawaban cerdik, dan kantongnya, ya, itu sih sering kosong. Tapi yang paling istimewa dari Abu Nawas adalah, meskipun Baginda Raja sudah berkali-kali mencoba menjebaknya, Abu Nawas selalu lolos dengan cara yang justru bikin Raja sendiri geleng-geleng kepala sambil senyum-senyum sendiri. Dan hari ini, hari ini akan ada drama besar. Abu Nawas akan menghadapi fitnah yang menuduhnya beraliran sesat. Sesat gimana? Yuk, kita ikuti kisahnya. Al-Kisah, di sebuah warung kopi yang asapnya mengepul dan obrolannya tak pernah sepi, Abu Nawas sedang nongkrong santai bersama kawan-kawannya. Mereka ngobrol macam-macam, dari harga bawang sampai politik kerajaan. Tiba-tiba, salah satu kawannya bertanya dengan serius, "Abu Nawas, menurutmu kalau kita makan di siang hari saat bulan puasa, apakah puasanya batal?" Abu Nawas menatapnya dengan pandangan, "Are you serious right now? Masa kayak gitu aja kalian nggak tahu? Ya jelas batal lah. Ini pertanyaan atau lelucon sih?" "Iya sih,
Tapi begini Abu Nawas, kawan lainnya nyeletuk, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang kalau dimakan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa? Abu Nawas garuk-garuk kepala yang nggak gatal. Ada. Makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas makan sampai kenyang, dijamin puasanya nggak batal. Mustahil itu mah. Yang saya tanya makanan di dunia dong, Abu Nawas. Jangan ngeles, protes kawannya. Abu Nawas tersenyum jahil. Oh, mau yang di dunia? Ya ada dong. Ayam bakar yang renyah, sop kambing yang kuahnya gurih, nasi kebuli yang wangi. Bahkan kamu boleh tambahin es kelapa muda. Serius? Mata kawan-kawannya langsung berbinar. Serius, tapi ada syaratnya. Abu Nawas menggantung kalimatnya dengan dramatis. Syarat apa? Cepetan dong Abu. Kalian makanya pas lagi mimpi, jawab Abu Nawas sambil cengengesan. Hahaha. Mereka semua tertawa terpingkal-pingkal sampai ada yang perutnya sakit. Dasar Abu Nawas, kamu itu nggak ada obatnya. Tapi yang mereka tidak tahu, di balik tiang warung ada seseorang yang menguping. Seorang menteri istana yang kebetulan lewat dan sayangnya pendengarannya nggak selengkap otaknya. Dia cuma dengar bagian makan di siang hari tidak membatalkan puasa. Langsung deh matanya melotot. Ketemu sudah bukti kesesatan Abu Nawas, gumamnya sambil berlari-lari kecil menuju istana seperti ayam kehilangan kepala. Di istana, sang menteri menghadap raja dengan napas terengah-engah. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam. Lapornya dengan dramatis sambil menunjuk-nunjuk ke arah warung. Apa yang dia katakan? Tanya raja sambil mengerutkan kening. Dia bilang makan di siang hari saat bulan puasa tidak membatalkan puasa. Paduka. Apa? Raja bangkit dari singgasananya. Kurang ajar dia, berani-beraninya mempermainkan hukum agama. Sang menteri tersenyum, puas dalam hati. Akhirnya ada kesempatan menjatuhkan Abu Nawas. Paduka, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan cara ini, Paduka bisa langsung menghukumnya. Usul sang menteri dengan mata berbinar-binar. Cara apa? Raja penasaran. Saya akan pura-pura mati, lalu suruh Abu Nawas sholat jenazah saya. Biasanya, orang yang beraliran sesat, cara sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam yang benar. Jelas, sang menteri bangga dengan idenya. Raja mengangguk. Brilian, baiklah, kita laksanakan besok. Keesokan harinya, rencana licik pun dimulai. Beberapa pengawal istana didatangkan ke rumah Abu Nawas yang sederhana. Tok, tok, tok. Tuan Abu Nawas, buka pintunya. Teriak pengawal. Abu Nawas keluar sambil masih ngunyah roti. Ada apa ini pagi-pagi? Saya belum mandi loh. Anda diperintahkan datang ke istana sekarang juga, kata pengawal dengan nada serius. Istana? Emang ada acara apa? Ulang tahun raja? Perayaan? Atau raja mau traktir saya makan? Tanya Abu Nawas santai. Bukan tuan, menteri istana meninggal dunia. Anda diminta datang untuk melayat dan sholat jenazah. Meninggal? Abu Nawas hampir tersedak rotinya. Loh kok, kemarin saya lihat dia lewat depan warung masih seger buger kayak timun baru dipetik. Ajal memang tidak ada yang tahu Tuan Abu, kata pengawal dengan wajah datar. Iya juga sih, Abu Nawas mengangguk. Tapi heran juga ya, kemarin dia kelihatan sehat. Emang sakit apa? Pengawal yang satu berbisik pelan. Sebenarnya, saya juga bingung Tuan Abu. Soalnya kemarin saya lihat dia malah lapor-lapor ke raja. Katanya Tuan Abu beraliran sesat. Besoknya dia langsung meninggal. Sesat? Sesat gimana maksudnya? Abu Nawas melongo. Katanya Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa. Jawab pengawal sambil menggaruk kepala. Abu Nawas langsung paham. Oh, jadi si menteri kepo itu yang ngomporin raja ya? Pantesan. Tapi kemudian Abu Nawas diam sejenak. Ada yang janggal, terlalu janggal. Ya sudahlah, orangnya sudah mati. Ayo kita ke istana sekarang, kata Abu Nawas sambil berpikir dalam hati.
Ini pasti jebakan Batman. Sampai di istana, Abu Nawas melihat keranda jenazah terbujur kaku di tengah aula. Tapi matanya yang jeli langsung menangkap keanehan. Loh, kok istri dan anak-anak si menteri nggak ada? Kerabatnya kemana? Masa jenazah ditinggal sendirian kayak gini? Gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, panggil raja dengan suara keras. Cepat salat jenazah untuk menteri kita yang malang ini. Paduka, mari kita salat jenazah bersama-sama, ajak Abu Nawas. Tidak usah, aku sudah mensalatinya tadi. Kamu saja yang salat sekarang. Tolak raja cepat-cepat. Nah loh, pikir Abu Nawas, raja kok nolak salat jenazah? Padahal biasanya beliau paling rajin kalau ada pejabat meninggal. Ada apa ini? Abu Nawas makin curiga, tapi dia diam saja dan mulai salat jenazah. Takbir, baca Al-Fatihah, lalu rukuk, sujud. Para pengawal saling pandang bingung. Raja tersenyum puas. Gotcha. Selesai salat, raja langsung menegur dengan keras. Hai Abu Nawas, kenapa kau tambahi rukuk dan sujud dalam salat jenazah? Itu menyalahi aturan agama. Abu Nawas berdiri dengan santai, lalu menjawab dengan nada kalem. Saya tahu kok Paduka, tapi dosa menteri ini kan banyak banget. Kalau cara salatnya biasa aja, dosanya nggak bakal terangkat. Dosa apa? Bentak raja. Dosa fitnah Paduka, jawab Abu Nawas tegas. Dia sudah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia nggak dengar omongan saya yang lengkap. Dia cuma dengar sepotong-sepotong kayak orang beli gorengan. Abu Nawas lalu menjelaskan dengan detail bagaimana percakapan di warung itu sebenarnya, bahwa dia bilang makan saat mimpi bukan makan beneran, dan ini semua cuma lelucon biasa di antara kawan-kawan. Dan tiba-tiba bangkit, si menteri mayat langsung duduk dari kerandanya. Wajahnya merah padam. Kurang ajar kau, Abu Nawas, justru kamu yang dosanya banyak, bentaknya sambil menunjuk-nunjuk. Kia, jenazahnya hidup lagi, teriak Abu Nawas sambil berlari keliling-keliling aula dengan gaya lebay. Paduka Raja, mukjizat, ini mukjizat. Rupanya rukuk dan sujud saya tadi sungguh ampuh. Jenazahnya bangkit dari kematian. Atau Abu Nawas berhenti berlari dan menatap si menteri dengan mata tajam. Jenazahnya memang dari tadi enggak mati dan cuma pura-pura mati buat menjebak saya? Hening. Lalu, hahaha. Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai perutnya sakit. Abu Nawas, kamu memang tidak ada obatnya. Kamu tahu dari awal ini jebakan kan? Tentu Paduka. Masa ada jenazah yang ditinggal sendirian tanpa keluarga? Lagi pula wajah si menteri masih kemerahan, bukan pucat kayak orang mati. Dan napasnya itu loh, kelihatan naik turun. Jelas Abu Nawas sambil cengengesan. Menteri itu cuma bisa diam membisu, malu bukan kepalang. Tapi Paduka, Abu Nawas melanjutkan dengan nada serius. Sesungguhnya yang lebih berbahaya dari orang yang beraliran sesat adalah orang yang suka memfitnah tanpa mencari tahu kebenarannya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Paduka, raja mengangguk-angguk. Kau benar, Abu Nawas. Menteri, kau yang seharusnya minta maaf kepada Abu Nawas. Sang menteri menunduk malu. Maafkan saya, Abu Nawas. Sudahlah, saya maafkan. Tapi lain kali kalau mau ngelapor, tolong dengar yang lengkap ya. Jangan kayak dengerin lagu, masih intro udah di skip, kata Abu Nawas sambil menepuk bahu sang menteri. Semua orang di istana tertawa, dan sejak hari itu sang menteri belajar untuk tidak mudah memfitnah orang lain tanpa bukti yang jelas. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad pada abad ke-8, hiduplah seorang lelaki bernama Wahab bin Amir. Dia bukan sembarang lelaki. Dia alim, cerdas, dan punya posisi terhormat di istana sebagai kerabat dekat sultan. Kalau sekarang mungkin setara dengan menteri atau pejabat tinggi yang punya akses ke ruang rapat khusus. Tapi sayangnya zaman itu adalah masa yang sulit bagi orang-orang jujur.
Bayangkan saja, di istana penuh dengan pejabat korupsi yang sibuk mengisi kantong sendiri. Kalau ada pejabat jujur yang berani melawan, langsung deh, hukuman mati, nggak pakai ampun. Wahab sendiri adalah lelaki alim dan pejabat yang jujur. Masalahnya, yaitu tadi, hidupnya jadi terancam. Setiap hari dia hidup dalam ketakutan. Kapan giliran dia dihabisi oleh para mafia istana? Suatu malam, karena sudah nggak tahan dengan tekanan hidup, Wahab pergi mengunjungi guru spiritualnya yang bernama Imam Hazim. "Guru, saya bingung. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Tolong beri petunjuk," pinta Wahab dengan wajah penuh harap. Sang guru hanya tersenyum bijak, lalu berkata singkat, "Jim." "Hah? Jim? Huruf hijayah Jim? Maksudnya apa, guru?" Wahab bingung. "Pikirkan sendiri," jawab sang guru kalem sambil kembali bermeditasi. Wahab pulang dengan pikiran kusut. Sepanjang malam dia merenungkan makna Jim. Lalu, ting, lampunya menyala. "Jim, junun, gila. Guru menyuruh saya berpura-pura gila," serunya kegirangan. Dan mulailah petualangan Wahab sebagai orang gila. Dia meninggalkan rumah mewahnya, keluarganya, posisi terhormatnya, dan semua kemewahan duniawi. Dia memulai hidup baru sebagai orang yang terlihat tidak waras. Strategi ini brilian. Siapa sih yang mau bunuh orang gila? Orang korupsi di istana cuman geleng-geleng kepala melihat Wahab yang dulu pejabat terhormat sekarang jadi gelandangan yang ngomong nggak jelas. Tapi di balik penyamarannya sebagai orang bodoh, Wahab justru sering membantu rakyat jelata memecahkan masalah. Dia memberi pelajaran spiritual dan moral tentang kehidupan dengan cara yang unik dan penuh hikmah. Masyarakat mulai menjulukinya Bahlul, si bodoh yang bijak. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid, penguasa Baghdad yang terkenal kaya raya, sedang berkuda melewati sebuah pemakaman. Dari kejauhan, dia melihat seseorang duduk termenung di atas kuburan. Siapa lagi kalau bukan Bahlul? Sang khalifah mendekat dengan nada sedikit mengejek. "Hai Bahlul, hai orang gila, kapan kamu sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Seketika itu, Bahlul langsung berlari dan memanjat pohon dengan gesit seperti tupai. Dari atas pohon, dia berteriak dengan suara lantang, "Hai Harun, hai orang gila, kapan kamu sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Khalifah Harun mendekat ke bawah pohon sambil masih menaiki kudanya yang gagah. "Hai Bahlul, aku yang gila atau kamu yang gila?" "Kamu yang gila," bentak Bahlul dari atas pohon. "Bagaimana bisa? Kamu yang tidur di kuburan perilakumu seperti orang tidak waras, tapi kok malah bilang aku yang gila?" protes sang khalifah. Bahlul turun dari pohon dan menatap khalifah dengan tajam. "Justru itu kamu yang gila, Harun. Kamu membangun istana megah dan mewah, tinggal di dalamnya dengan penuh kemewahan. Kamu sibuk mengumpulkan harta yang tidak terhitung. Padahal semuanya itu tidak akan kamu bawa mati." Bahlul menunjuk ke arah kuburan. "Sementara aku tinggal di kuburan dan membangun istanaku di sini karena aku mempersiapkan kehidupanku di akhirat kelak. Aku tahu kemana tujuan akhirku, tapi kamu masih sibuk menimbun dunia yang fana." Kata-kata Bahlul menohok hati Khalifah Harun ar-Rashid bagaikan panah yang tepat sasaran. Hatinya bergetar kencang. Air matanya tiba-tiba mengalir deras hingga membasahi seluruh jenggotnya yang lebat. "Demi Allah, engkau benar wahai Bahlul." Khalifah menangis terisak. "Tambahkan nasihatmu untukku, maka aku akan penuhi permintaanmu apapun itu." Bahlul tersenyum. "Baiklah, aku punya 3 permintaan. Kalau kamu bisa memenuhinya, maka aku akan sangat berterima kasih." "Sebutkanlah," kata Khalifah penuh semangat. "Pertama, tambahkanlah umurku," pinta Bahlul. Khalifah terdiam. Aku tidak bisa memenuhinya, karena itu bukan kewenanganku. Hanya Allah yang bisa." "Oke, kalau begitu yang kedua, jagalah diriku dari malaikat maut."
pinta Bahlul lagi. Itu juga tidak bisa kupenuhi karena bukan kuasaku, jawab Khalifah mulai sadar kemana arah pembicaraan ini. Baiklah, permintaan ketiga. Masukkan aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari api neraka, pinta Bahlul. Aku tidak mungkin bisa memenuhi itu, jawab Khalifah dengan suara lirih. Bahlul menepuk tangannya. Nah, kalau kamu tidak mampu melakukan semua itu, maka aku tidak memerlukan apapun dari dirimu. Pergilah dari hadapanku. Lalu Bahlul berkata dengan nada serius, Hai Harun, ketahuilah, kamu itu bukan raja sejati. Kamu hanya seorang hamba Allah seperti aku. Bedanya, kamu sibuk mengumpulkan dunia, sementara aku sibuk mempersiapkan akhirat. Khalifah pergi meninggalkan Bahlul dengan perasaan sedih yang amat mendalam. Hatinya terasa berat. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa sia-sianya semua kemewahan yang dia miliki. Di waktu yang lain, Khalifah Harun sedang berkuda di padang pasir bersama rombongan kerajaan yang ramai. Dari kejauhan, dia melihat Bahlul sedang asyik bermain pasir seperti anak kecil. Karena penasaran, Khalifah menghampiri. Apa yang sedang kau lakukan, Bahlul? Aku sedang membuat istana dari pasir, jawab Bahlul ceria sambil terus membentuk pasir. Benarkah? Wah, menarik. Aku ingin membeli satu. Berapa harganya? Tanya Khalifah. Biasanya Bahlul menjual istana pasirnya hanya seharga 1 dinar kepada pedagang yang lewat. Uang hasil penjualannya langsung dia sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi kali ini yang mau beli adalah Khalifah Harun al-Rasyid, penguasa paling kaya se-Baghdad. Hartanya tidak terhitung, gudang emasnya penuh. Bahkan untuk makan siang saja dia bisa menghabiskan uang untuk makan ratusan orang. Untuk kamu harganya 100 dinar, dan uangnya akan saya bagikan kepada orang-orang miskin, kata Bahlul sambil tersenyum. 100 dinar? Itu terlalu mahal, Bahlul, protes Khalifah. Ini kan cuma pasir. Ya terserah saya dong. Kamu mau beli ya beli, nggak mau ya sudah, balas Bahlul santai sambil kembali bermain pasir. Karena merasa harganya kemahalan, Khalifah pergi meninggalkan Bahlul tanpa membeli apapun. Malam harinya, Khalifah bermimpi. Dia dibawa oleh malaikat ke surga dan diperlihatkan istana-istana megah yang keindahannya luar biasa. Cahayanya berkilauan, permatanya berwarna-warni, dan arsitekturnya sempurna. Ya Allah, indah sekali. Untuk siapa istana-istana ini? Tanya Khalifah takjub. Ini adalah istana yang dibangun oleh Bahlul dan dibeli oleh pedagang yang lewat seharga 1 dinar, jawab sang malaikat. Apa? Khalifah terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sepanjang malam, dia tidak bisa tidur. Dia terus merenungi dan menyesali. Kenapa tadi siang tidak membeli istana pasir Bahlul? Bodoh, kenapa aku pelit? Gerutunya sambil memukul-mukul bantal. Setelah waktu menjelang pagi, Khalifah langsung bergegas keluar istana mencari Bahlul. Dia pergi ke padang pasir tempat Bahlul biasa berjualan. Akhirnya dia menemukan Bahlul sedang duduk sendirian membuat istana pasir lagi. Wahai Bahlul, panggil Khalifah dengan nada sangat bijaksana, tidak seperti kemarin yang agak sombong. Aku akan membeli istana yang kamu tawarkan padaku kemarin. Bahlul menatapnya dengan santai. Oh itu, harganya sudah naik. Sekarang jadi 1 juta dinar dan harus dibayar tunai. Apa? 1 juta dinar? Kemarin kan kamu bilang 100 dinar, protes Khalifah melongo. Ya, itu kemarin. Sekarang sudah beda, jawab Bahlul kalem. Soalnya istana yang kemarin sudah dibawa para malaikat ke surga, dan aku diberitahu oleh para malaikat untuk membagikan semua emasmu di antara orang-orang miskin di negeri ini kalau kamu mau beli. Khalifah terdiam. Hatinya menyesal, bukan main. Dia telah melewatkan kesempatan emas untuk membeli istana di surga dengan harga murah, dan sekarang harganya melambung tinggi. Akhirnya, Khalifah pergi dengan harapan hampa. Dia berjalan pulang dengan tertunduk lesu, seperti orang yang baru saja kehilangan lotere senilai miliaran dinar. Beberapa hari kemudian, istri Khalifah yang cantik jelita bernama Zubaidah
sedang jalan-jalan di tepian sungai bersama para pelayannya. Udara segar, pemandangan indah, perfect untuk refreshing. Ternyata di situ juga ada Bahlul sedang bermain membuat taman di tepi sungai seperti layaknya anak kecil. Sang permaisuri merasa kasihan melihat Bahlul. "Wahai Bahlul, apa yang sedang kau lakukan?" "Saya sedang membuat taman, permaisuri," jawab Bahlul sambil tersenyum polos. "Wah, tamannya indah sekali. Aku ingin membelinya," kata sang permaisuri dengan tulus. Niatnya memang murni, ingin membantu Bahlul dengan memberinya uang. "Oh, silakan. Harganya 100 dinar," tutur Bahlul. Tanpa pikir panjang, sang permaisuri langsung memberikan 100 dinar kepada Bahlul. "Ini, ambillah." "Wahai permaisuri, Anda tidak mau minta tanda terima?" tanya Bahlul. "Tulislah dan bawalah sendiri," jawab sang permaisuri sambil tersenyum lalu pergi meninggalkan Bahlul. Setelah mendapat 100 dinar, Bahlul langsung membagikan semuanya kepada para fakir miskin tanpa sisa 1 dinar pun. Malam harinya, permaisuri Zubaidah bermimpi. Dia melihat sebuah taman besar yang luar biasa indah, bahkan keindahannya tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Istana-istana megah yang terbuat dari permata berwarna-warni berdiri kokoh di samping taman. Datanglah sosok malaikat dan memberikan tanda terima yang ditulis dengan tinta emas. "Inilah taman yang telah kau beli dari Bahlul," kata sang malaikat. Sang permaisuri terbangun dengan perasaan bahagia luar biasa. Esok paginya, dia langsung menceritakan mimpinya kepada suaminya, Khalifah Harun al-Rasyid. Wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Mendengar cerita istrinya, Khalifah langsung iri. "Kenapa istriku bisa dapat taman surga, sementara aku tidak?" Tak ingin kehilangan kesempatan lagi, Khalifah memerintahkan pengawal untuk membawa Bahlul ke istana. Singkat cerita, datanglah Bahlul menghadap sang Khalifah. "Wahai Bahlul," kata Khalifah dengan penuh harap, "aku juga ingin membeli tamanmu seharga 100 dinar, seperti yang kau jual kepada istriku." Mendengar itu, Bahlul justru tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit. "Hahaha, kamu ini lucu sekali, Harun. Kenapa kau tertawa?" tanya Khalifah bingung. Bahlul mengelap air matanya karena terlalu banyak tertawa. "Istrimu membelinya tanpa melihat dan tanpa tahu apa yang akan dia dapatkan. Dia membelinya karena tulus ingin menolong orang miskin lewat aku. Tapi kamu sudah dengar ceritanya dan sangat ingin membelinya karena tahu manfaatnya." Bahlul menggeleng-gelengkan kepala. "Dengan sangat menyesal, aku tak akan menjualnya kepadamu. Kamu mau beli karena ambisi dan pamrih, bukan karena ketulusan hati." Untuk kedua kalinya, Khalifah Harun al-Rasyid tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari Bahlul. Kisah selanjutnya. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang pemberani, pekerja keras, penuh semangat, dan giat. Kemanapun Abu Nawas pergi, kawan-kawannya selalu berkumpul, mengerumuninya seperti lebah mengerumuni madu. Mereka tidak pernah bosan mendengarkan kisah-kisah jenaka dari mulut Abu Nawas yang selalu penuh kejutan. Suatu kali, saat Abu Nawas sedang santai nongkrong di warung kopi favoritnya, tempat di mana semua gosip kota berkumpul, datanglah seorang saudagar kaya yang penampilannya sangat mentereng. Bajunya sutra, cincinnya emas, dan baunya seperti toko parfum berjalan. "Assalamualaikum, wahai penduduk kota yang mulia," sapa sang saudagar dengan suara lantang. "Saya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani untuk menemani perjalanan dagangku." Orang-orang di warung saling pandang, lalu kompak menunjuk ke arah Abu Nawas yang sedang asyik menyeruput kopinya. "Tuan datang di tempat yang tepat. Di sini ada orang yang paling pemberani sekota," seru mereka dengan bangga. "Siapa orangnya?" tanya si saudagar penasaran. "Itu dia orangnya,"
Jawab mereka serempak sambil menunjuk Abu Nawas. Si saudagar langsung menghampiri Abu Nawas dengan wajah berbinar-binar. "Wahai pemuda pemberani, apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan ada bonusnya juga." Abu Nawas menatapnya dengan santai sambil masih memegang cangkir kopinya. "Wah, tawaran yang menarik, Tuan. Tapi itu tergantung pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan. Kalau menurut saya cocok, baru saya bersedia melakukannya." "Begini, Abu Nawas," sang saudagar mendekat sambil berbisik seperti agen rahasia. "Aku akan pergi berdagang keluar kota dan tugasmu hanya mengawal perjalananku. Gampang kan?" "Cuman mengawal? Tidak ada tugas lain?" Abu Nawas memastikan sambil menaikkan sebelah alisnya. "Benar, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan, tidak lebih, tidak kurang," tegas si saudagar. Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, saya setuju. Tapi saya butuh uang muka untuk keluarga saya selama saya tinggalkan." Si saudagar langsung mengeluarkan sekantong uang dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Ini, ambillah. Besok kita berangkat pagi-pagi." Esok harinya, Abu Nawas dan sang saudagar mulai melakukan perjalanan. Si saudagar naik keledai yang gagah, sementara Abu Nawas berjalan kaki dengan tongkat di tangannya, sok-sokan kayak ninja penjaga. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi sekeliling. Matanya tajam seperti elang, telinganya peka seperti kelinci. Setiap ada gerakan mencurigakan, Abu Nawas langsung siaga. "Wah, Abu Nawas memang pemberani. Aku merasa aman," puji si saudagar dalam hati. Setelah beberapa jam berjalan, si saudagar mulai kelelahan. "Abu Nawas, ayo kita istirahat sebentar di bawah pohon itu." Mereka pun berhenti di bawah naungan pohon besar yang rindang. Si saudagar turun dari keledainya dengan susah payah. Badannya terlalu gemuk. "Abu Nawas, tolong turunkan barang-barang bawaan dari punggung keledai. Aku capek sekali," pinta si saudagar sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. Abu Nawas menggeleng dengan sopan. "Maaf, Tuan. Sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan, bukan bongkar muat barang." Si saudagar melongo. "Hah? Tapi kan..." "Perjanjian adalah perjanjian, Tuan," potong Abu Nawas sambil tersenyum ramah. Terpaksa, si saudagar menurunkan sendiri semua barang bawaan dari punggung keledai sambil menggerutu pelan. Tak lama kemudian, perutnya berbunyi. "Aduh, perutku sangat lapar, Abu Nawas. Buatlah masakan untuk kita," pinta si saudagar dengan nada memelas. Lagi-lagi, Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Maaf, Tuan. Sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan, bukan jadi tukang masak." "Kamu ini..." Si saudagar hampir protes, tapi mengurungkan niatnya. Ya sudahlah. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukan semuanya sendiri. Dia memasak daging kelinci dengan bumbu rempah yang wangi. Aromanya menguar kemana-mana, hingga membuat Abu Nawas menelan ludah berkali-kali. "Wah, enaknya baunya. Semoga dia ngajak makan," pikir Abu Nawas dalam hati. Setelah selesai memasak, si saudagar berkata dengan senyum lebar. Akhirnya, ada yang bisa dia perintah. "Kemarilah Abu Nawas, kita makan bersama." "Baiklah, Tuan." Abu Nawas langsung mendekat dengan cepat. "Rasanya saya tidak enak hati kalau terus-terusan menolak ajakan Tuan." Mereka makan dengan lahap. Abu Nawas bahkan sampai jilat jari. "Wah, luar biasa. Masakan Tuan lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran pasti laris manis," puji Abu Nawas sambil mengelap mulutnya. Si saudagar tersenyum bangga. "Kamu kalau memuji orang memang pintar juga, Abu Nawas." "Saya cuma jujur kok, Tuan," balas Abu Nawas sambil sendawa pelan. "Ups." Setelah makan dan istirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kini mereka memasuki hutan belantara yang lebat. Pemandangan indah, udara sejuk, burung berkicau, semuanya sempurna. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba dari semak-semak muncul seekor macan besar dengan taring tajam dan mata yang menyala.
Aum, kia! Teriak si saudagar ketakutan sampai hampir jatuh dari keledainya. Abu Nawas, ini dia saatnya kamu menunjukkan keberanianmu. Abu Nawas juga kaget, tapi dia berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang kayak kendang. Ayo, Abu Nawas, selamatkan aku dari hewan buas itu. Itulah tugasmu, teriak si saudagar sambil gemetar. Abu Nawas berpikir cepat. Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar gendut ini. Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita perbuat agar selamat? Teriak si saudagar histeris. Abu Nawas pura-pura bersikap tenang dan berkata dengan mantap, sabar Tuan, sabar, saya tahu caranya. Begini, dan secepat kilat, shoot! Abu Nawas langsung lari terbirit-birit seperti orang kesetanan. Hei, Abu Nawas, kemana kau? Teriak si saudagar. Tapi Abu Nawas sudah jauh. Strategi pelarian Abu Nawas ternyata sangat efektif. Si macan yang tadinya mau menyerang si saudagar justru tertarik dengan gerakan cepat Abu Nawas. Gror! Si macan langsung mengejar Abu Nawas dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang sambil berlari. Alhamdulillah, si saudagar selamat. Tugas saya berhasil. Sekarang tinggal masalah saya sendiri yang harus diselesaikan. Si saudagar yang melihat macan menjauh langsung bernafas lega. Ya Allah, aku selamat. Abu Nawas memang pemberani. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Sungguh pengawal yang setia. Tanpa membuang waktu, si saudagar langsung melanjutkan perjalanan bersama keledainya dengan hati berdebar-debar. Sementara itu, Abu Nawas masih terus berlari sekuat tenaga. Kakinya terasa pegal, napasnya tersengal-sengal, keringatnya bercucuran. Ya Allah, berapa lama lagi aku harus lari? Jeritnya dalam hati. Tiba-tiba di depan ada sungai. Abu Nawas langsung melompat ke dalam air untuk menyeberang. Tapi dari dalam air muncul seekor buaya raksasa dengan mulut terbuka lebar. Tidak, belum selesai dengan macan, sekarang ada buaya pula. Teriak Abu Nawas panik. Tapi ajaib, si macan yang mengejar Abu Nawas tiba-tiba melompat dan menyerang si buaya. Ternyata dua binatang buas itu jadi berkelahi satu sama lain. Gror, snap, gror, snap. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia langsung berenang sekuat tenaga dan keluar dari sungai di seberang. Alhamdulillah, terima kasih ya, macan dan buaya. Kalian berdua memang baik hati, pikir Abu Nawas sambil tersenyum lega. Akhirnya, dengan kondisi kehabisan tenaga, baju basah kuyup, dan rambut acak-acakan, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup napas dalam-dalam. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa selamat. Ternyata tugas mengawal itu tidak semudah yang kukira, ujarnya sambil duduk lemas di pinggir jalan. Tak lama kemudian, kawan-kawannya datang mengerumuni Abu Nawas dengan wajah penasaran. Abu Nawas, kamu kemana saja? Kenapa penampilanmu seperti habis perang? Tanya salah satu kawannya. Apa yang terjadi? Cerita dong, desak yang lainnya. Abu Nawas tersenyum lelah. Aku telah menyelamatkan saudagar itu dari serangan macan. Wow, kamu memang pemberani Abu Nawas, puji mereka takjub. Tapi Abu Nawas melanjutkan dengan jujur. Aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati, dikejar macan, hampir dimakan buaya, dan nyaris mati tenggelam. Semua kawannya tertawa terbahak-bahak. Jadi intinya, kamu selamatkan saudagar dengan cara kabur? Tanya salah satu kawannya sambil tertawa. Tepat sekali, jawab Abu Nawas sambil ikut tertawa. Kadang keberanian yang sejati adalah tahu kapan harus lari untuk menyelamatkan nyawa. Lagi pula, tugas saya kan cuma mengawal dan menjaga keselamatan si saudagar. Dan itu sudah saya lakukan. Dia selamat, kan? Berarti misi saya sukses. Semua orang tertawa mendengar logika Abu Nawas yang memang tidak bisa dibantah. Kisah selanjutnya.
Diceritakan ada seorang menteri istana yang namanya sudah terkenal sebagai penjahat kelas kakap. Dia bukan cuma korupsi, oh tidak, itu mah sudah biasa. Dia jahat tingkat dewa. Kalau melihat perempuan cantik, apalagi istri orang, langsung direbutnya tanpa malu-malu. Kalau membeli barang di pasar, tidak pernah mau bayar. Pedagang yang protes, langsung digebuk pengawalnya. Singkatnya, si menteri ini adalah kombinasi antara preman pasar, penjahat kelamin, dan maling berdasi. Warga takut setengah mati padanya. Kabar tentang menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa diam melihat ketidakadilan. Kurang ajar, aku harus memberi dia pelajaran, geram Abu Nawas sambil mengepalkan tinjunya. Orang seperti ini tidak pantas hidup tenang. Berangkatlah Abu Nawas ke tempat si menteri tinggal. Dia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Persis seperti agen rahasia yang sedang menjalankan misi mata-mata. Setelah beberapa hari membaur dengan penduduk setempat dan pura-pura jadi tetangga yang ramah, Abu Nawas berhasil mendekat, bahkan bersahabat baik dengan sang menteri. Wah, Abu Nawas, kamu memang teman yang menyenangkan. Sering-seringlah main ke rumahku, kata si menteri dengan polosnya. Abu Nawas tersenyum manis di luar, tapi dalam hati dia berpikir, tunggu saja pembalasanku, menteri bejat. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai si menteri tidak curiga sedikit pun. Abu Nawas bebas keluar masuk rumahnya sesuka hati. Suatu hari, saat berkeliling di rumah si menteri, Abu Nawas melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk menyiksa orang-orang yang dianggap bersalah. Cara menggantungnya pun sadis, kaki di atas, kepala di bawah. Dalam posisi demikian, korban dipukuli sampai mati. Abu Nawas bergidik ngeri. Ya Allah, berita tentang kejahatan menteri ini memang benar adanya. Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu sendiri. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan di sudut desa. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan seorang pemuda tampan yang sedang menggiring lembu gemuk. Hai anak muda, apakah lembu itu akan dijual? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum ramah. Tidak tuan, ini lembu warisan dari bapak saya. Saya tidak akan menjualnya, jawab si pemuda. Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Sayang sekali kalau cuma dipelihara begitu saja. Lebih baik lembu itu dijual. Kalau laku dengan harga tinggi, uangnya bisa kamu jadikan modal berdagang. Kamu bisa jadi kaya raya. Si pemuda tampan terdiam sejenak. Rayuan Abu Nawas mulai masuk ke otaknya. Betul juga kata tuan, tapi saya harus tanya ibu dulu di rumah. Bagus, itu pemikiran yang bijak. Tanya dulu ibumu, kata Abu Nawas sambil dalam hati tersenyum licik. Sempurna, pemuda tampan ini akan jadi senjata utamaku. Tak lama kemudian, si pemuda kembali dengan wajah ceria. Tuan, ibu saya setuju menjual lembu ini. Bagus sekali. Tapi sebenarnya, yang akan membeli lembu ini adalah Tuan Menteri. Mari kita ke rumahnya sekarang, ajak Abu Nawas. Setibanya di rumah Tuan Menteri, Abu Nawas berbisik kepada si pemuda. Hai pemuda, bawa lembumu ke kebun belakang dan tunggulah di sana. Aku akan masuk ke rumah untuk memberitahu Tuan Menteri. Abu Nawas lalu menemui si menteri. Tuan Menteri, ada pemuda yang mau jual lembu gemuk. Kalau Anda tertarik, dia ada di kebun belakang. Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang lagi butuh lembu untuk pesta, seru si menteri girang. Si menteri langsung bergegas ke kebun. Tapi yang terjadi, lembu dirampas paksa. Hewan yang masuk ke kebunku otomatis jadi milikku. Pergi sana, bentak si menteri sambil mengusir si pemuda. Tapi ini lembu warisan ayah saya, Tuan Menteri. Pemuda itu memohon dengan air mata. Pergi atau kau kubunuh, ancam si menteri. Si pemuda tampan keluar dengan hati hancur dan mata berkaca-kaca. Tak lama kemudian, Abu Nawas menemuinya dengan wajah sok polos. Bagaimana anak muda? Berapa harga yang kamu dapat? Dia menipu saya, Tuan. Dia merampas lembu saya tanpa bayar sepeser pun, jawab si pemuda dengan suara bergetar. Apa? Dasar menteri brengsek!
Abu Nawas pura-pura kaget. "Baiklah, aku akan membantumu, tapi kamu harus bersedia melakukan apa yang aku perintahkan." "Saya bersedia, Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu," kata si pemuda dengan semangat membara. Abu Nawas tersenyum jahat. Tersenyum bijak maksudnya. "Begini anak muda, dengan ketampananmu, kamu bisa menyamar jadi wanita cantik. Karena Tuan Menteri sangat suka menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar dia sepuasmu." "Brilian!" seru si pemuda. "Saya siap, Tuan." Keesokan harinya, dengan kostum wanita cantik yang sempurna, lengkap dengan riasan dan baju yang anggun, si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan si menteri memang sedang di depan pintu rumahnya. Matanya langsung melotot melihat wanita cantik itu. "Adinda, dari mana asalmu?" goda si menteri sambil tersenyum mesum. "Saya dari desa, Tuan, mau berkunjung ke rumah saudara tapi tersesat," jawab wanita itu sambil pura-pura menangis. "Kasihan sekali, lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku. Nanti aku antar pulang," rayu si menteri dengan mata berbinar-binar. "Tapi saya takut sama istri dan pengawal Tuan," kata si wanita sambil merajuk. Karena nafsu sudah tidak terbendung lagi, si menteri menyuruh istrinya dan semua pengawal pergi keluar rumah dengan alasan mengunjungi mertua. "Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Ajak semua pengawal buat jaga-jaga," perintah si menteri. Setelah rumah kosong, si menteri berbisik, "Adinda silakan masuk, rumah sudah sepi." Di dalam rumah si wanita melihat tali gantungan yang mengerikan itu. Si menteri begitu bernafsu, dia langsung mendorong si wanita ke kamar. Tapi si wanita merajuk, "Maaf Tuan, sebelum kita tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar di tali itu. Saya suka melihat laki-laki kuat." Karena otaknya sudah dikuasai nafsu, permintaan aneh itu pun dituruti. "Adinda, pegang talinya kuat-kuat ya, jangan dilepas," kata si menteri sambil mulai bergantung dengan posisi kaki di atas, kepala di bawah. Dan begitu si menteri sudah tergantung, si wanita langsung mengeluarkan pentungan dan memukul badan serta kepala si menteri berkali-kali. "Hai menteri jahat, aku bukan wanita, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Bayar, bayar, bayar," teriak si pemuda sambil terus memukul. Darah segar mengalir dari mulut, hidung, dan telinga si menteri. Dia pingsan, tidak sadarkan diri. Mengira si menteri sudah mati, si wanita langsung masuk ke dalam rumah dan menjarah barang-barang berharga, lalu kabur dengan membawa harta kekayaan si menteri. Ketika istri si menteri pulang, dia menjerit histeris melihat suaminya babak belur penuh darah. "Suamiku, siapa yang melakukan ini?" teriaknya sambil menangis. Pemuda, si pemilik lembu," jawab si menteri dengan suara lemah. Si pemuda tampan jadi gelisah. Dia takut identitasnya terbongkar. Langsung deh dia menemui Abu Nawas. "Tuan, saya takut. Kalau identitas saya ketahuan saya bisa mati," katanya panik. Abu Nawas tersenyum tenang. "Tenang anak muda, aku sudah punya rencana kedua." "Begini saja," kata Abu Nawas. "Kamu sekarang menyamar jadi dukun tua. Karena saat ini si menteri pasti sedang mencari dukun untuk mengobati lukanya." Esok harinya, dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, berjubah putih, dan berjalan terbungkuk-bungkuk, si pemuda pergi ke rumah si menteri. "Tuan, ada perlu apa?" tanya pengawal. "Saya dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri," jawab si kakek dengan suara parau. Dia lalu diantar ke kamar si menteri yang sedang berbaring kesakitan. "Tuan Menteri, luka Anda sangat parah. Untuk mengobatinya, saya butuh daun kayu beserta akarnya. Suruh pelayan Anda mencari," kata si dukun. Si menteri menyuruh 3 pelayan mencarinya. Setelah agak lama, si dukun berkata lagi, "Maaf Tuan, saya lupa. Ada lagi daun kayu yang lain yang saya butuhkan. Tolong suruh pelayan lain mencari." Si menteri menyuruh semua pelayan keluar sehingga rumah jadi kosong. Dan begitu yakin rumah kosong, si dukun langsung mengambil pentungan dan memukul si menteri lagi berkali-kali. "Hai menteri, aku bukan dukun, aku
Aku pemilik lembu, mana bayaranmu? Bentak si dukun. Si menteri pingsan lagi. Kali ini lebih parah. Si menteri yang sudah babak belur dan trauma berat ini akhirnya punya ide. Berpura-pura mati dan mengadakan pemakaman palsu agar selamat dari pembunuhan. Tapi dasar Abu Nawas, dia bisa membaca rencana busuk itu. Abu Nawas menemui si pemuda lagi. Hai pemuda, si menteri belum mati. Dia hanya pura-pura mati. Apa? Bagaimana ini? Si pemuda panik. Tenang, aku punya rencana ketiga. Yang terakhir, kata Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Abu Nawas lalu menemui seorang penunggang kuda tercepat di daerah itu. Hai anak muda, mau kuberi uang, tapi syaratnya saat jenazah si menteri sampai di pemakaman, kamu harus berteriak, akulah pemuda, si pemilik lembu. Lalu kabur sekencang-kencangnya. Si penunggang kuda setuju. Esok harinya, iring-iringan jenazah si menteri berangkat ke pemakaman, lengkap dengan orang besar, ulama, keluarga, dan sahabat. Begitu sampai dekat liang lahat, akulah pemuda si pemilik lembu, teriak si penunggang kuda, lalu kabur dengan kudanya. Semua pelayat langsung berlarian mengejar. Keranda ditinggal tanpa pengawasan. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Si pemuda tampan yang asli muncul, membuka keranda, dan brak, 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 brak. Dia memukul si menteri berkali-kali dengan penuh dendam. Kali ini si menteri benar-benar mati. Si penunggang kuda tertangkap dan dibawa kembali ke pemakaman. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kau berteriak mengaku pemuda si pemilik lembu? Bentak anak si menteri. Aku hanya disuruh Abu Nawas karena diberi upah, jawab si penunggang kuda jujur. Hai Abu Nawas, kamu telah membunuh ayahku, teriak anak si menteri marah. Abu Nawas melangkah maju dengan tenang. Membunuh ayahmu? Jangan menuduh sembarangan anak muda. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Lalu Abu Nawas berkata dengan tegas, sudah berapa banyak warga yang mati disiksa oleh ayahmu? Sudah berapa banyak istri orang yang dinodai olehnya? Sudah berapa banyak pedagang yang dirampas dagangan mereka tanpa bayar? Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini. Justru itu akan membuat malu besar keluargamu. Lebih baik kamu doakan saja agar ayahmu diampuni oleh Allah, kata Abu Nawas dengan nada bijak. Anak si menteri terdiam. Dia tahu semua perbuatan ayahnya. Barangkali memang demikianlah takdir ayahku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Sejak hari itu, para penduduk mulai hidup tenang. Tidak ada lagi menteri yang berbuat jahat. Warga bisa tidur nyenyak tanpa takut. Istri-istri orang aman dari godaan. Pedagang bisa berjualan dengan tenang. Dan Abu Nawas, dia kembali nongkrong di warungnya sambil minum kopi, dikelilingi kawan-kawannya yang ingin mendengar kisah heroiknya. Jadi Abu Nawas, benarkan kamu yang merencanakan semua ini? Tanya salah satu kawannya. Abu Nawas tersenyum sambil menyeruput kopinya. Aku tidak tahu apa yang kalian maksud. Aku cuma membantu seorang pemuda mendapatkan bayaran lembunya saja. Semua orang tertawa. Mereka tahu Abu Nawas berbohong, tapi tidak ada yang keberatan. Kisah selanjutnya. Konon ada pepatah bijak yang mengatakan, kejujuran mungkin awalnya terasa pahit, tapi pada akhirnya akan berbuah kemanisan. Dan kisah yang akan kita ceritakan ini adalah bukti nyata dari pepatah tersebut. Kisah tentang seorang gadis sederhana yang kejujurannya mengubah sejarah Islam untuk selamanya. Di zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, sang pemimpin yang terkenal tegas, adil, dan kadang bikin orang gemetar karena ketegasannya, ada sebuah peraturan baru yang diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Dilarang mencampur susu dengan air. Sederhana? Iya, tapi dampaknya luar biasa. Khalifah Umar tahu bahwa banyak pedagang nakal yang mencampur susu dengan air untuk menambah volume dan keuntungan. Tapi itu namanya curang. Pembeli dirugikan
dapat susu encer yang kualitasnya jelek. Makanya Khalifah Umar tegas, siapa yang ketahuan mencampur susu dengan air, bersiaplah berurusan denganku. Suatu malam, Khalifah Umar seperti biasanya melakukan belusukan ke pemukiman penduduk. Dia didampingi oleh Aslam, pembantunya yang setia. Tujuannya sederhana, untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Jangan sampai ada satu warga pun yang menangis karena kelaparan atau kesusahan. Aslam, kita harus tahu apakah rakyat kita hidup dengan baik atau tidak. Seorang pemimpin yang tidak tahu kondisi rakyatnya adalah pemimpin yang gagal, kata Khalifah Umar sambil berjalan di kegelapan malam. Baik, Amirul Mukminin, jawab Aslam sambil mengikuti langkah sang khalifah. Setelah berkeliling ke sana kemari, melihat pasar yang sepi, rumah-rumah penduduk yang sederhana, dan jalanan yang sunyi, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di depan salah satu rumah warga. Rumah itu sederhana. Dindingnya dari tanah liat, atapnya dari anyaman daun, dan di dalamnya terdengar suara percakapan. Tanpa sengaja, Khalifah Umar mendengar percakapan dari dalam rumah itu. Suara seorang ibu dan anak gadisnya. "Wahai putriku," kata sang ibu dengan nada persuasif, "susu yang akan kita jual besok, campurkanlah dengan air agar keuntungan kita bertambah. Kita butuh uang untuk makan." Khalifah Umar dan Aslam saling pandang. Nah, ini dia, pikir sang khalifah. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat Khalifah Umar terkejut. "Wahai ibu," jawab sang gadis dengan suara lembut tapi tegas. "Apakah ibu tidak tahu? Amirul Mukminin melarang melakukan hal itu." "Larangan apa?" tanya ibunya, bingung. Tempo hari, Amirul Mukminin memerintahkan para pejabat istana untuk mengumumkan larangan kepada seluruh penjual susu, bahwasanya dilarang mencampur susu dengan air. Jelas sang gadis, sang ibu terdengar menghela napas. "Wahai anakku, campurkan saja. Khalifah Umar dan para pejabatnya tidak akan mungkin tahu. Kita lakukan di dalam rumah. Siapa yang akan lihat?" Tapi sang gadis dengan halus namun tegas menolaknya. "Wahai ibu, bagaimana mungkin saya taat kepada Khalifah Umar di depan banyak orang, tapi melanggar perintahnya saat tidak ada orang yang melihat?" Hening sejenak. Lalu sang gadis melanjutkan dengan suara yang penuh keyakinan. "Walaupun Khalifah Umar tidak melihat, tapi Allah selalu melihat, Ibu. Saya tidak mau berbuat curang, walaupun dalam keadaan gelap sekalipun." Jeleb. Kata-kata itu menohok hati Khalifah Umar, bagaikan panah yang tepat sasaran. Air matanya berkaca-kaca, hatinya tergetar. "Ya Allah," bisiknya pelan. Ini dia gadis yang benar-benar beriman. Di tengah kesulitan ekonomi, dia tetap memilih jujur. Khalifah Umar lalu berbisik kepada Aslam, "Wahai Aslam, tandai rumah ini. Kita akan kembali lagi besok." "Baik Amirul Mukminin," jawab Aslam sambil memberi tanda khusus di depan rumah tersebut. Mereka berdua lalu melanjutkan belusukan mereka dengan hati yang penuh harap dan kagum. Setelah hari menjelang pagi, Khalifah Umar berkata kepada Aslam dengan serius, "Wahai Aslam, pergilah ke rumah yang tadi kita tandai. Cari tahu siapa yang mengucapkan perkataan itu, siapa yang diajak bicara, dan bagaimana keadaan ekonomi mereka." "Siap, Amirul Mukminin." Aslam langsung bergegas menuju rumah tersebut. Sampai di sana, Aslam berpura-pura menjadi tamu biasa yang sedang lewat. Dia ngobrol santai dengan sang ibu dan anak gadisnya. Dari percakapan itu, Aslam mengetahui rumah itu dihuni oleh seorang janda dan anak gadisnya yang cantik dan salehah. Mereka berprofesi sebagai penjual susu. Kondisi ekonomi mereka pas-pasan, cukup untuk makan, tapi tidak berlebih. Sang gadis sangat jujur dan takut kepada Allah. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Aslam langsung kembali melaporkan semuanya kepada Khalifah Umar. "Amirul Mukminin, gadis itu benar-benar luar biasa. Dia menolak mencampur susu, bukan karena takut hukuman manusia, tapi karena takut kepada Allah."
lapor Aslam dengan nada kagum. Khalifah Umar tersenyum. "Baiklah, Aslam, undang gadis itu kemari." "Untuk apa Amirul Mukminin?" tanya Aslam penasaran. "Kamu akan tahu nanti," jawab Khalifah Umar dengan senyum misterius. Singkat cerita, ketika sang gadis datang ke istana dengan rasa gugup dan bingung. "Ada apa ini? Kenapa aku dipanggil Khalifah?" Dia disambut dengan ramah oleh Khalifah Umar. "Wahai anak muda yang salehah," kata Khalifah Umar dengan lembut, "aku sudah mendengar percakapanmu dengan ibumu semalam tentang susu dan air." Wajah sang gadis langsung pucat. "Ya Allah, kami didengar. Apakah kami akan dihukum?" Tapi Khalifah Umar tersenyum hangat. "Tenang anakku, kamu tidak akan dihukum. Justru sebaliknya, kamu akan diberi hadiah." "Hadiah?" sang gadis melongo. "Ya, kejujuranmu di tengah kesulitan ekonomi adalah sesuatu yang sangat langka dan berharga. Maka dari itu, aku akan menikahkanmu dengan putraku, Asim bin Umar." "Apa?" sang gadis hampir pingsan mendengarnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian, sang gadis penjual susu yang sederhana itu dinikahkan dengan Asim, putra Khalifah Umar bin Khattab. Dari seorang gadis penjual susu yang hidup pas-pasan, dia naik status menjadi menantu khalifah. Semua orang di kota itu tercengang. Luar biasa, kejujurannya mengangkat derajatnya. Dari pernikahan Asim dan sang gadis yang jujur itu, lahirlah seorang anak yang akan mengubah sejarah Islam. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Dia adalah khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah yang terkenal sebagai salah satu pemimpin paling adil, bertakwa, dan disegani dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, rakyat menjadi aman dan sejahtera. Tidak ada korupsi, keadilan ditegakkan. Bahkan menurut riwayat, saking sejahteranya rakyat sampai sulit menemukan warga yang berhak menerima zakat. Para hartawan dan orang kaya merasa kesulitan untuk menyalurkan harta zakat mereka karena tidak ada orang miskin yang butuh. Bayangkan betapa luar biasanya kepemimpinan beliau, dan semua itu berawal dari kejujuran ibunya yang menolak mencampur susu dengan air. Ada kisah menarik di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang menunjukkan betapa adilnya dia sebagai pemimpin. Suatu hari, seorang lelaki saleh sedang berjalan melewati padang gembalaan. Dia melihat pemandangan yang sangat aneh. Seekor serigala sedang membaur dengan ratusan kambing yang digembala oleh seorang pemuda. "Loh, kok serigala nggak makan kambing? Ada apa ini?" pikir si lelaki saleh bingung. Karena penasaran, dia menghampiri si gembala. "Wahai gembala, kenapa serigala itu bisa membaur dengan kambing-kambingmu? Apakah dia tidak memangsa mereka?" tanya si lelaki saleh penuh keheranan. Si gembala tersenyum bijak. "Wahai tuan, yang Anda lihat itu adalah bukti karamah dan keadilan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negeri ini." "Maksudnya?" tanya si lelaki saleh makin bingung. Di bawah kepemimpinan beliau, keadilan begitu meresap sampai ke seluruh makhluk. Bahkan binatang buas pun menjadi jinak. Serigala ini tidak lagi merasa perlu memangsa kambing karena dia juga mendapatkan bagian makanannya. Jelas si gembala, si lelaki saleh terpana. Subhanallah, luar biasa. Beberapa hari kemudian, si lelaki saleh kembali melewati tempat gembalaan kambing yang sama. Tapi kali ini, dia menyaksikan pemandangan yang sangat berbeda. Serigala yang dulunya jinak kini justru memangsa kambing-kambing tersebut dengan ganas. Salah satu kambing berhasil diterkam dicabik-cabik dan mati mengenaskan. "Ya Allah, ada apa ini?" teriak si lelaki saleh kaget. Si gembala menghampiri dengan wajah sedih. "Wahai tuan, tahukah Anda, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah wafat kemarin?" "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Si lelaki saleh terdiam. Serigala ini kembali liar bersamaan dengan wafatnya sang khalifah. Keadilan yang sempurna telah pergi bersama kepergiannya, kata si gembala dengan air mata berlinang. Dari kisah ini kita belajar
1. Kejujuran adalah investasi terbaik. Gadis penjual susu yang jujur diangkat derajatnya oleh Allah hingga menjadi menantu khalifah dan melahirkan seorang khalifah yang agung. 2. Allah selalu melihat. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, Allah tetap melihat setiap perbuatan kita. 3. Pemimpin yang adil membawa berkah. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz begitu adil sampai bahkan binatang buas pun menjadi jinak. 4. Keadilan adalah fondasi peradaban. Ketika keadilan ditegakkan, seluruh alam semesta merasakan kedamaian. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan kejujuran sekecil apapun, karena Allah bisa mengangkat derajat seseorang dari kejujuran yang sederhana sekalipun. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.